saudara-saudara, para pecinta kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saya, hamba Tuhan Sumail Ligea, dalam program Bible Study, yaitu mengungkapkan hal-hal yang sulit atau ungkapan-ungkapan yang sulit di dalam Alkitab. Nah, kali ini saya akan membahas kepada saudara dengan topik, yaitu siapakah istri Kain dan Set. Nah, saudaraku, Kain dan Set ini adalah anak-anak dari Adam. Nah, pertanyaan ini sudah menjadi pertanyaan klasik, sekaligus bahan perdebatan yang sengit, yang tiada habis dalam dunia teologi dan juga dalam dunia apologet. Ada yang berkata, saudara, jika Kain dan Set menikah dengan saudara perempuan kandungnya, bukankah itu merupakan pernikahan inses? Jika benar demikian, berarti Allah atau Alkitab mengizinkan pernikahan sedarah atau inses. Ada pula yang berkata istri Kain dan Set itu bukan dari saudara perempuannya, tetapi dari keturunan manusia lain yang diciptakan Allah selain Adam. Oleh karena itu, saudaraku, saya merasa terpanggil untuk memberikan referensi bagi jawaban terhadap pertanyaan tersebut, sehingga membantu saudara-saudara yang sedang bergumul meneliti Alkitab, supaya jawaban yang saya berikan ini bisa berkontribusi atau bisa menjadi referensi terhadap jawaban-jawaban yang ingin Anda cari. Nah, pertama-tama, saudaraku, kita harus mengetahui bahwa Allah memberi perintah kepada Adam dan Hawa supaya mereka beranak cucu dan memenuhi bumi. Itu dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Jadi perintah ini jelas dan tegas dari Tuhan bahwa Adam dan Hawa harus memiliki anak dan cucu untuk mendiami bumi yang luas ini. Oleh karena itu Tuhan tidak lepas tangan, tetapi Tuhan tetap campur tangan untuk menggenapi janji-janjinya dan membantu menolong Adam dan Hawa untuk melaksanakan perintah-perintahnya tersebut. Nah, kedua, dalam Kejadian pasal yang kelima ayat yang keempat, Alkitab memberikan kita informasi yang jelas bahwa selama rentang waktu 930 tahun usia Adam. Jadi pada waktu itu Adam masih hidup 800 tahun sesudah ia melahirkan Set. Adam mempunyai keturunan baik anak-anak laki-laki dan perempuan yang lain selain Habel, Kain, dan Set. Oleh karena itu Adam mempunyai keturunan yang banyak, baik anak-anak laki-laki dan perempuan yang lain selain Habel, Kain, dan Set. Nah, karena Allah memerintahkan Adam dan juga Hawa untuk membentuk keluarga yang besar dan untuk mendiami bumi, maka sangat tepat perkataan firman Tuhan bahwa Adam dan Hawa mereka terus melahirkan anak-anak selama periode waktu yang sangat panjang, karena pada waktu itu usia hidup manusia sangat panjang dan memungkinkan untuk memiliki keturunan yang cukup banyak. Saudaraku, Allah tidak hanya memerintahkan Adam dan Hawa memiliki anak-anak, tetapi juga cucu-cucu hingga memenuhi bumi. Itu firman Tuhan. Nah, untuk memiliki cucu-cucu yang melanjutkan generasi-generasi berikutnya setelah Adam, maka anak-anak Adam inilah, baik laki-laki maupun perempuan, harus memiliki pasangannya sendiri-sendiri. Dan tidak lain pasangan mereka itu adalah saudaranya sendiri, baik laki-laki maupun perempuan. Jika tidak demikian, saudara, jika mereka tidak menikah atau berpasangan dengan saudaranya sendiri, maka yang terjadi apa? Manusia akan habis atau terputus di bumi, karena tidak ada lagi pernikahan. Nah, oleh karena itu pada masa itu belum ada peraturan yang melarang perkawinan
dengan saudara kandung. Pada masa Adam, belum ada peraturan dari Tuhan yang melarang bahwa tidak boleh ada perkawinan saudara atau perkawinan dengan saudara kandung. Sehingga perkawinan dengan saudara tidak dicap sebagai dosa inses pada masa itu. Bahkan hingga pada masa Abraham. Jadi pada waktu Adam, Hawa, dan anak-anaknya hidup, belum ada atau tidak ada yang namanya dosa atau dicap ada dosa inses apabila terjadi perkawinan dengan saudara kandung. Nah, baru nantinya pada generasi-generasi berikutnya, setelah manusia bertambah banyak, itu baru dimungkinkan bagi sesama sepupu dan kerabat yang lebih jauh untuk menjadi pasangan pernikahan. Bahkan hingga sampai pada masa Abraham masih berlaku pernikahan dengan kaum kerabat dekat. Misalnya Abraham, Sarah itu adalah saudara dekatnya. Ya. Nah, baru kemudian setelah manusia itu semakin bertambah banyak dan menyebar ke seluruh penjuru bumi, Tuhan membuat peraturan-peraturan pernikahan. Salah satunya ialah dengan melarang adanya pernikahan saudara laki-laki dan perempuan. Itu tercatat misalnya dalam Imamat pasal 20 ayat 17. Jelas di sana menyebut sanksi nyata terhadap perkawinan dengan saudara kandung. Kenapa? Karena pada waktu itu manusia sudah banyak dan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Sehingga Tuhan memberikan peraturan bahwa tidak boleh terjadi pernikahan dengan saudara laki-laki dan perempuan. Berbeda pada masa Adam dan Hawa. Nah, tetapi khusus untuk Kain, Set, dan semua anak laki-laki Adam yang menikah, pasti mereka menikah dengan saudara perempuannya. Karena selain pada masa Adam dan Hawa belum ada peraturan Tuhan tentang larangan perkawinan antara saudara laki-laki dan perempuan, juga manusia terlalu sedikit jumlahnya untuk mendiami bumi seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan juga Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa hanya Adam dan Hawa satu-satunya manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah dari debu tanah. Sehingga sangat tidak mungkin Kain dan Set dan saudara-saudaranya laki-laki yang lain menikah dengan perempuan lain selain saudaranya sendiri. Nah, kiranya penjelasan ini, saudaraku, menjadi referensi serta dapat membantu saudara-saudara dalam mempelajari Alkitab. Oleh karena itu, jangan kita meragukan lagi bahwa siapa yang menjadi istri daripada Kain, Set, dan saudara-saudaranya laki-laki yang lain, yaitu adalah saudara perempuannya sendiri. Kenapa? Karena pada waktu itu belum ada larangan perkawinan dengan saudara sekandung. Pesan bagi kita melalui firman Tuhan ini ialah, oleh karena itu saudaraku, setialah dengan pasangan saudara sampai maut memisahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.